Hai teman-teman mahasiswa pengetahuan lingkungan, jumpa kembali bersama saya Primasari di perkuliahan kita. Pada pertemuan kali ini, pada topik kali ini saya Primasari akan menyampaikan mengenai pentingnya pengelolaan limbah dalam kehidupan masyarakat, khususnya mengenai pengelolaan dan pengolahan limbah B3. Sebelum kita bahas lebih banyak terkait limbah B3, mari kita ulas kembali sedikit mengenai limbah. Tahukah kalian definisi limbah? Tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, apakah definisi limbah itu? Kita akan ulas sesuai definisi harfiah dari limbah. Limbah adalah zat yang dihasilkan dari sutas proses produksi, baik industri maupun limbah domestik atau rumah tangga. Nah, menurut pengertian yang tertuang dalam keputusan Menperindak RI yang juga mengatur mengenai pengelolaan dan pengolahan limbah disebutkan bahwa limbah merupakan bahan sisa atau bekas. Nah, yang dinamakan sebagai bahan sisa berarti adalah bahan tersebut sudah tidak lagi digunakan dan mengalami perubahan fungsi dari bahan tersebut. Barang sisa atau bekas di sini diasumsikan bahwa merupakan barang yang sudah tidak layak digunakan kembali dalam proses lainnya. Apabila bahan sisa ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan kita. Tahukah kalian bahwa pada tahun 2013, produksi limbah dunia sebanyak kurang lebih 35,5 juta ton dan diperkirakan kurang lebih 8 juta ton limbah dibuang ke laut, atau sama saja seperti kurang lebih 1 truk sampah yang dibuang ke laut pada setiap menitnya. Sesuai dengan definisi limbah tadi bahwa limbah dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu limbah cair atau gas, limbah padat, dan limbah B3 atau limbah berbahaya. Kita akan ulas mengenai limbah B3 atau limbah beracun. Tahukah kalian apa itu limbah B3 atau limbah beracun? Sesuai dengan definisi dari Bapedal, limbah B3 ialah setiap bahan sisa, limbah, suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. B3, karena sifat, toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity, serta konsentrasi atau jumlahnya secara langsung maupun tidak dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Karakteristik dari limbah B3 mudah meledak, mudah terbakar, reaktif beracun, uji TCLP, infeksius, bersifat korosif. Limbah B3 jika digolongkan berdasarkan sumbernya adalah 1. Sumber tidak spesifik, berdasarkan lampiran I. Tabel 1. PP 85-1999. 2. Sumber spesifik, berdasarkan lampiran I. Tabel 2. PP 85-1999. 3. Bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Dampak dari pengelolaan limbah B3 yang tidak tepat dapat merugikan bagi kita dan lingkungan. Nah, air yang tercemar oleh limbah B3 memiliki dampak yang serius loh. Hal tersebut dikarenakan limbah cair yang masuk ke sungai dapat membuat pencemaran pada air yang mengandung banyak virus penyakit. Ikan dan berbagai organisme air dapat mati atau bahkan punah. Hal ini nantinya akan menyebabkan masalah pada ekosistem. Limbah yang dibuang ke dalam air juga dapat menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana yang dapat membahayakan. Limbah industri yang mengandung logam, minyak, toksin organik dan zat lainnya dapat mengurangi kandungan oksigen dalam air sehingga mengganggu ekosistem dalam air. Selain dapat mencemari air, limbah B3 juga dapat mencemari tanah. Tanah yang tercemar tersebut sangat berdampak buruk dan dapat menyebabkan beberapa hal. Di antaranya, penurunan kualitas tanah membuat tumbuhan mati dan tercemar. Produktivitas panen di lokasi yang tercemar akan berkurang atau gagal panen, bahkan dapat menyebabkan matinya tumbuhan. Tanah mengandung plastik dan bahan lain yang tidak dapat diuraikan. Tidak adanya pertumbuhan mikroorganisme dan jamur yang dapat membantu penyerapan nutrien dari tanah oleh akar tumbuhan. Mikroorganisme tanah berperan penting dalam menguraikan segala bentuk polutan tanah dari mulai zat padat, zat cair, hingga bahan kimia. Kandungan mineral sangat sedikit sebab digantikan zat polutan yang kadarnya melebihi ambang batas. Derajat keasaman, pH, tanah sangat tinggi sehingga tidak dapat digunakan untuk menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia.
hewan dan makhluk hidup lain. Oleh karenanya partisipasi masyarakat sangat perlu dalam pengelolaan dan pengolahan limbah B3. Selain itu masyarakat juga perlu tahu akan dampak dari pencemaran limbah B3 untuk menjaga kesehatan dan keselamatan hidup maupun lingkungan sekitarnya. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sehingga marilah kita semua sadar dengan pencemaran limbah B3. Apabila terjadi penyimpangan akan adanya pengelolaan limbah B3, jangan segan untuk lapor. Kita pun juga perlu mengetahui bagaimana proses menjaga dan taat dalam pembuangan limbah B3 jika memiliki industri. Marilah kita mulai untuk sadar akan menjaga lingkungan kita sedari dari diri kita, keluarga, dan masyarakat. Dan jangan segan dan malu untuk mengikuti pelatihan untuk menimba ilmu lebih banyak. Pemerintah pun juga sudah memiliki regulasi yang sudah mengatur akan pengelolaan limbah low. Hal ini karena limbah B3 itu sangat riskan jika tidak dikelola dengan baik. Regulasi pemerintah mengenai limbah B3 dikelola secara khusus tertera pada PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun, B3, yang dihasilkan oleh kelompok atau instansi tertentu seperti rumah sakit, perusahaan tambang, perusahaan tekstil, dan lain sebagainya. Limbah B3 harus dikelola secara khusus seperti yang tertera pada regulasi pemerintah. Tidak hanya itu, secara global juga telah mengatur mengenai pengelolaan, pengolahan, dan sistem yang tepat dalam menangani limbah B3. Banyak sekali regulasi internasional yang mewadahi isu pengelolaan limbah B3. Sehingga kita bisa lebih bijak dan mau membaca akan peraturan-peraturan yang telah dibuat tersebut. Untuk memperdalam wawasan Anda sebagai mahasiswa, ayo kita sama-sama mencari tahu. Coba kalian tunjukkan sebuah kasus pelanggaran dalam pengolahan limbah B3 yang mengakibatkan timbulnya pencemaran lingkungan sekitar. Lalu berikan tanggapan Anda dalam mengatasi permasalahan tersebut disertai dengan sumber referensi yang mendukung tanggapan Anda. Berikan solusi sebagai bukti partisipasi Anda dalam menangani pencemaran limbah B3 pada lingkungan. Nah, tiba kita di ujung pertemuan topik kali ini. Jika ada pertanyaan silakan hubungi saya ataupun kita diskusikan di grup kelas maupun saat di kelas ya. Tetap jaga lingkungan kita untuk hidup kita dan anak cucu kita di kemudian hari. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk share dan subscribe video pembelajaran yang ada.